Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. BPS Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pembangunan zona integritas tahun 2024 menuju wilayah bebas korupsi. Untuk itu, BPS Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pembangunan zona integritas pada 6 area perubahan zona integritas. Yang pertama, pembangunan dilakukan pada pilar 1 manajemen perubahan. Untuk itu, hal dasar yang dibutuhkan adalah tim kerja. BPS Deli Serdang memulai dengan membentuk tim kerja pembangunan zona integritas. Pembentukan tim kerja tersebut dilakukan melalui rapat dengan mempertimbangkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Setelah itu, tim bekerja dengan menyusun dokumen rencana kerja yang memuat target prioritas yang relevan serta mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBK. Setelah disusun, rencana dilaksanakan dan dalam prosesnya dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Dan selanjutnya membuat laporan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Berikutnya, perubahan juga dilakukan pada budaya kerja dan pola pikir. Keterlibatan pimpinan sebagai role model menjadi kewajiban, baik dalam apel pagi, rapat bulanan, maupun kegiatan lainnya. Bahkan perubahan budaya kerja dan pola pikir dimulai dari hal yang sederhana yang dilakukan secara rutin, seperti kegiatan senam pagi dan jalan santai untuk kesehatan pribadi masing-masing. Juga dilakukan dengan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, seperti kegiatan gotong royong, gerakan menanam cabai. Hal ini dapat meningkatkan keakraban antar pegawai dan berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pengendalian inflasi dengan menanam cabai. Selain itu, peningkatan kapasitas pegawai juga dilakukan dengan sharing knowledge tentang indikator sosial, ekonomi, dan hal-hal penunjang kegiatan statistik yang disebut dengan Flash Free Day. Dan dalam bekerja, BPS Kabupaten Deli Serdang sudah menerapkan ruang kerja flexible working space yang memaksimalkan fungsi ruang dan teknologi yang disebut dengan ruang kolaborasi. Selanjutnya, BPS Kabupaten Deli Serdang memiliki dinding fenomena yang merupakan tempat semua penghargaan yang diperoleh atas capaian kinerja BPS Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan off atau One Person One Publication merupakan suatu kegiatan yang melibatkan setiap pegawai BPS Kabupaten Deli Serdang menyiapkan satu publikasi statistik. BPS Kabupaten Deli Serdang mulai tahun 2024 melakukan rilis IHK atau inflasi setiap bulan. Dan setiap triwulan, ketua tim melakukan rapat form rencana aksi untuk memonitoring capaian kinerja setiap triwulan. Selanjutnya, apresiasi juga diberikan bagi pegawai BPS Kabupaten Deli Serdang dengan reward ASN berakhlak. Selain itu, dilakukan pemilihan mitra statistik terbaik. Tujuannya untuk menginspirasi dan mendorong seluruh pegawai memiliki core value berakhlak dan meningkatkan kerjasama dengan mitra statistik dalam menghasilkan data berkualitas. BPS Kabupaten Deli Serdang juga sudah melakukan penandatanganan komitmen bersama menuju WBK dan fakta integritas seluruh pegawai. Kemudian kegiatan yang meningkatkan kebersamaan, kekompakan, dan kepedulian sesama juga dilakukan seperti kegiatan penyantunan anak yatim, halal bihalal, buka puasa bersama, dan ramah tamah. Berikutnya pilar 2, penataan tata laksana. Penataan tata laksana dimulai dengan menyusun SOP kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan pelaksanaan setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan membuat rekap SOP kegiatan.
Selain itu, BPS Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan kegiatan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti pertama, pelayanan publik yang dilakukan melalui website, media sosial, dan WBS. Kedua, pengukuran kinerja dilakukan melalui TK online, presensi online, monitoring, evaluasi, serta aplikasi smart. Selanjutnya, pilar 3, penataan sistem manajemen SDM aparatur. Dalam melaksanakan tugasnya, BPS Kabupaten Deli Serdang menggunakan kegiatan perencanaan kebutuhan pegawai yang ditetapkan berdasarkan SK penetapan rekapitulasi ABK. Sebagai perbandingan, jumlah pegawai BPS Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 sebanyak 45 orang dan tahun 2024 sebanyak 46 orang. Proses monitoring dan evaluasi penempatan pegawai terus dilaksanakan, di mana pola mutasi pegawai dilakukan melalui SK mutasi pegawai yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara. Kemudian BPS Kabupaten Deli Serdang menyusun rekapitulasi mutasi pegawai. Selanjutnya, kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dengan membuat rekap kompetensi pegawai yang sudah dilakukan. BPS Kabupaten Deli Serdang juga membuat analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai BPS Kabupaten Deli Serdang. Dalam melaksanakan tugas secara individu, diawali dengan membuat cascading indikator kinerja. Kemudian, setiap pegawai membuat SKP pada aplikasi KeepUp. Selain itu, kegiatan penegakan aturan, disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai dapat dilihat di antaranya melakukan sosialisasi disiplin kode etik PNS, membuat laporan disiplin pegawai, SK hukuman disiplin pegawai, dan membuat laporan pelanggaran disiplin pegawai. Kegiatan selanjutnya, sistem informasi kepegawaian yang dimutakhirkan secara berkala melalui aplikasi Simpek. Aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data. Perubahan tersebut akan dimasukkan ke dalam laporan pemutakhiran data kepegawaian. Pilar 4, pengelolaan akuntabilitas kinerja. Kegiatan keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara berkala, serta menindaklanjuti hasil pemantauan tersebut, seperti rapat perencanaan dan penetapan kinerja, review rencana strategis, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengelolaan akuntabilitas kinerja, perencanaan kinerja telah berorientasi hasil dan penetapan indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART. Perencanaan dan indikator kinerja tertuang di dalam perjanjian kinerja dan informasi kinerja seluruhnya berada dalam laporan kinerja BPS Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya, prestasi kinerja tahun 2024 yang diterima oleh BPS Kabupaten Deli Serdang yaitu yang pertama, terbaik pertama, pengelolaan aplikasi BOS tahun 2024. Kedua, terbaik pertama, pemakaian CMS Triwulan 1 tahun 2024. Ketiga, terbaik pertama, pemakaian CMS Triwulan 3 tahun 2023. Keempat, terbaik ketiga, pencapaian nilai IKFA tertinggi semester pertama tahun 2024. Pilar 5, penguatan pengawasan. Kegiatan pengendalian gratifikasi BPS Kabupaten Deli Serdang telah membuat notifing pada ruang PST, kemudian membuat standing banner, tolak gratifikasi pada pintu masuk, dan selanjutnya melakukan monitoring evaluasi terhadap pengendalian gratifikasi. Kegiatan penerapan SPIP dimulai dari membuat SK tim SPIP BPS Kabupaten Deli Serdang dan kemudian melakukan sosialisasi SPIP dan sosialisasi manajemen risiko. Selanjutnya, kegiatan pengaduan masyarakat di BPS Kabupaten Deli Serdang
dapat dilakukan melalui website BPS Kabupaten Deli Serdang, kotak pengaduan masyarakat, dan melalui fax dan SMS. Kemudian membuat rekap pengaduan masyarakat setiap bulan. Kegiatan whistleblowing system telah dilakukan melalui website BPS Kabupaten Deli Serdang dan standing banner WBS. Selanjutnya, membuat monitoring dan evaluasi WBS setiap bulan. Dalam upaya penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui internalisasi penanganan benturan kepentingan dan membuat surat pernyataan benturan kepentingan setiap pegawai, serta membuat monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan setiap bulan. Pilar 6, peningkatan pelayanan publik. Standar pelayanan yang dilakukan dengan membuat SK penetapan standar pelayanan publik, membuat maklumat pelayanan publik, dan membuat dokumen review standar pelayanan publik. BPS Kabupaten Deli Serdang melayani dengan hati. Kegiatan sarana pelayanan prima yang dilakukan BPS Kabupaten Deli Serdang melalui WhatsApp, media sosial, email, dan website. Pelayanan statistik terpadu BPS Kabupaten Deli Serdang menyediakan ruang PST yang sejuk dan nyaman. Juga menyediakan infografis indikator makroekonomi dan sosial Kabupaten Deli Serdang, serta terdapat PC yang dapat digunakan oleh pengunjung. Membuat jadwal piket PST untuk seluruh pegawai BPS Kabupaten Deli Serdang dengan menerapkan budaya TS2, yaitu tegur, sapa, senyum. Di BPS Kabupaten Deli Serdang juga tersedia layanan ramah pengguna dengan menyediakan fasilitas parkir khusus bagi disabilitas, kursi roda, dan pelayanan bagi disabilitas. Selain itu, kegiatan pengelolaan pengaduan yang dilakukan BPS Kabupaten Deli Serdang dengan membuat SK tim pengelola SPAN lapor, akses admin SPAN lapor, dan membuat laporan penanganan pengaduan masyarakat setiap bulan. Selanjutnya, kegiatan penilaian kepuasan pelayanan dengan melakukan survei kebutuhan data. Hasil survei kebutuhan data dapat diakses melalui website BPS Kabupaten Deli Serdang, membuat infografis hasil analisis survei kebutuhan data, dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi survei kebutuhan data. Pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan melalui pertama, PST online, 2, aplikasi Romantik, ketiga, Allstat BPS, keempat, aplikasi Silastik, kelima, website BPS Kabupaten Deli Serdang, keenam, media sosial BPS Kabupaten Deli Serdang, YouTube, Facebook, dan Instagram. Kolaborasi dengan stakeholder. Kolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui perencanaan pembangunan dengan memberikan data dan indikator makro sosial ekonomi untuk RPJMD, RKPD, RPJPD, dan LPPD. Salah satu bentuk kolaborasi BPS Kabupaten Deli Serdang dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah menjadi anggota tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, mengikuti rapat koordinasi tim pengendalian inflasi Kabupaten Deli Serdang setiap hari Senin, dan melakukan operasi pasar bersama pemerintah daerah. Kolaborasi selanjutnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral seluruh OPD di lingkungan Pemkab Deli Serdang. Selanjutnya melakukan pendampingan dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada OPD. Kolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang selanjutnya adalah menjadi anggota Dewan Pengupahan yang tertuang dalam SK Dewan Pengupahan Kabupaten Deli Serdang dan mengikuti rapat Dewan Pengupahan. Kolaborasi selanjutnya adalah dengan KPPN Tebing Tinggi melalui kegiatan FGD Analisis Ekonomi Regional. Pada kegiatan ini BPS Kabupaten Deli Serdang sebagai narasumber dalam kegiatan FGD tersebut. Kegiatan yang kolaborasi selanjutnya adalah dengan PT Angkasa Pura Aviasi dengan melakukan FGD Passenger Exit Survey sebagai upaya menyukseskan program prioritas nasional
dan pembahasan wisatawan pariwisata, transportasi regional, indikator ekonomi, dan bisnis, serta meningkatkan kerjasama. Kolaborasi berikutnya melalui kegiatan FGD Deli Serdang dalam angka tahun 2024 yang melibatkan seluruh dinas instansi yang terkait di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Kolaborasi selanjutnya melalui Forum Satu Data Indonesia sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. BPS Kabupaten Deli Serdang merupakan pembina data statistik. BPS Kabupaten Deli Serdang melakukan pembinaan statistik kepada seluruh OPD pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dilakukan melalui program pojok statistik. BPS Kabupaten Deli Serdang membuat MOU nota kesepakatan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. BPS Kabupaten Deli Serdang membuat pojok statistik pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Salah satu program kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan edukasi statistik melalui kegiatan sharing knowledge kepada mahasiswa dan akademisi Universitas Islam Sumatera Utara. Kolaborasi dengan desa melakukan pencanangan dan pembinaan desa cantik kepada Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, membuat nota kesepahaman antara Badan Pusat Statistik Deli Serdang dengan Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, melakukan pembinaan kepada agen statistik di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu. BPS Kabupaten Deli Serdang juga melakukan inovasi pelayanan. Inovasi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Deli Serdang adalah membuat aplikasi DStat berisi data-data di dalam publikasi Deli Serdang dalam angka yang bermanfaat untuk membantu pengguna data dalam mengetahui kondisi Kabupaten Deli Serdang. Inovasi selanjutnya membuat dashboard BPS Kabupaten Deli Serdang. Dashboard ini memuat short link kegiatan BPS Kabupaten Deli Serdang. Yang pertama, aplikasi Simpek, aplikasi pegawai BPS Kabupaten Deli Serdang. Kedua, Asam Urat, aplikasi yang memudahkan surat menyurat. Ketiga, SOP pelayanan, website informasi pelayanan publik BPS Kabupaten Deli Serdang. Yang keempat, back office, aplikasi yang memudahkan kegiatan keuangan. Kelima, TK Online, aplikasi yang memudahkan pencarian tunjangan kinerja pegawai BPS Kabupaten Deli Serdang. Video pembangunan zona integritas Kabupaten Deli Serdang 2024 dapat diakses melalui YouTube BPS Deli Serdang pada link berikut. BPS Kabupaten Deli Serdang terus berbenah dan menyajikan pelayanan terbaik bagi pengguna data dengan melakukan berbagai perubahan untuk meningkatkan kualitas data dan kualitas pelayanan publik menuju wilayah bebas korupsi. Selain itu, pembangunan zona integritas juga dilakukan dengan memperkuat kolaborasi dengan stakeholder. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya PJ Bupati Deli Serdang Insinyur Wiri Al-Rahman MM mengucapkan terima kasih kepada BPS Kabupaten Deli Serdang yang telah membantu pemerintah daerah dalam penyediaan data indikator pembangunan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi serta pengambilan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Kami mendukung sepenuhnya BPS Kabupaten Deli Serdang untuk memperoleh WBK tahun 2024. Sukses buat tim BPS Kabupaten Deli Serdang. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Deli Serdang, Haji Khairul Rizal, mengucapkan terima kasih kepada BPS Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan
assign saran dan masukan kepada tim pengendalian inflasi Kabupaten Deli Serdang sehingga tingkat inflasi Kabupaten Deli Serdang dapat terkendali sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 2,5 plus minus 1. Kami mendukung sepenuhnya BPS Kabupaten Deli Serdang untuk memperoleh WBK tahun 2024. Sukses buat tim BPS Kabupaten Deli Serdang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Deli Serdang, Dr. Insinyur Remus Asiolan Parede Messi, mengucapkan terima kasih kepada BPS Kabupaten Deli Serdang yang telah banyak membantu dalam menyediakan data-data statistik dasar untuk perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Deli Serdang. Kami mendukung sepenuhnya BPS Kabupaten Deli Serdang untuk memperoleh WBK tahun 2024. Sukses buat tim BPS Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Kepala Dinas Kominfostan Kabupaten Deli Serdang, Dr. Anus Khairul Azman MAB, mengucapkan terima kasih kepada BPS Kabupaten Deli Serdang yang selama ini sudah membantu kami dan telah melakukan pembinaan statistik sektoral kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Deli Serdang. Kami mendukung sepenuhnya BPS Kabupaten Deli Serdang untuk memperoleh wilayah bebas korupsi atau WBK tahun 2024. Sukses buat tim BPS Kabupaten Deli Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kepala KPPN Tebing Tinggi Mahindudiani Melda Harahap mengucapkan terima kasih kepada BPS Kabupaten Deli Serdang atas kerjasamanya dalam kegiatan FGD Data Analitik terkait analisis ekonomi regional. Kami mendukung sepenuhnya BPS Kabupaten Deli Serdang untuk memperoleh predikat WBK tahun 2024. Sukses buat tim BPS Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Profesor Muhammad Syukri Albani Nasution, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada BPS Kabupaten Deli Serdang dengan kerjasama yang kuat memberikan fasilitas dan bantuan pojok statistik yang sangat bermanfaat kepada seluruh mahasiswa, dan mudah-mudahan itu juga berkontribusi sebagai nilai kebaikan kepada teman-teman di BPS Kabupaten Deli Serdang. Yang kedua, kami juga dari hati yang paling dalam mendukung dan mendoakan kiranya BPS Kabupaten Deli Serdang mendapat WBK tahun 2024. Insya Allah diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.